Kita akan lanjutkan belajar di komputerkey.com. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dari sebuah kondisi. Kita akan ke Notepad++. Kita buat filenya dulu, new text file, kemudian kita buat lat10, lat10.php. Kita buat dulu php open, php close nya. Ada sebuah kondisi, saya ambil sebuah contoh. Ada sebuah kondisi, misal untuk penentuan kelulusan. Di penentuan kelulusan itu ada namanya nilai. Contoh nilai, nilainya harus lebih besar dari 5,5. Kemudian nilai harus lebih besar dari 0. Jadi tidak ada nilai yang lebih kecil dari 0. Kemudian ada lagi nilai lebih kecil dari 100. Ini contoh. Jadi nilai ada beberapa kondisi. Nilai kelulusan adalah ini lulus. Kemudian yang ini adalah nilai yang diuji. Ini nilai UNAS atau nilai ujiannya tidak boleh lebih kecil dari 0. Jadi dia harus lebih besar dari 0. 0,1, 0,2 dan sudah. Yang pasti dia harus lebih besar dari 0. Kemudian nilainya juga harus lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini lebih kecil sama dengan 100. Jadi ini saya buat sebagai nilai batas bawah. Kemudian ini nilai batas atas. Kalau Anda di SMP atau SMA atau SMK, nah ini ada nilainya. Nilainya mapelnya itu, nilai mata pelajarannya itu di antara 0 dan 100. Jadi tidak boleh lebih kecil dari 0 dan tidak boleh lebih besar dari 100. Nah, ini disebut dengan kondisi. Jadi di dalam program bagaimana mengatur kondisi ini. Mengatur kondisi ini adalah kondisi-kondisi yang harus dicapai dulu. Kalau tidak dicapai keluarnya apa, kalau dicapai keluarnya apa. Oke. Saya ambil contoh, misal saya bikin sebuah variabel $nilai. Nah, ini nilainya, misal dia nilainya adalah 0. Nah, ini. Oke, nilai 0 ini kemudian kita akan coba uji. Kita akan buat dolar hasil. Dolar hasil, apakah dolar nilai itu lebih besar sama dengan 0? Oke. Kita lihat hasilnya. Echo dolar hasil. Nah, ini. Kita coba lihat hasilnya di sini. Kita refresh, lat10. 1. Berarti nilai 0 itu lebih besar sama dengan 0. Ini sudah terpenuhi untuk ini. Oke. Kemudian berikutnya lagi, apakah nilai lebih kecil sama dengan 100? Nah, ini lebih kecil sama dengan 100. Apakah nilai itu lebih kecil sama dengan 100? Nah, ini seperti ini. Ini kemudian kita coba hasilnya. Oke. Betul. Jadi nilai 0 itu lebih kecil sama dengan 100. Kalau ada nilai misalnya nilainya 1000. Oke. Apakah 1000 nilai ini, variabel nilai ini kan kita isi dengan 1000. Apakah isi dari variabel ini, nilai 1000 ini, apakah 1000 lebih kecil sama dengan 100? Oke, kita coba hasilnya, kita refresh. Salah. Oke. Kemudian kalau sudah ini, coba kita bandingkan dengan nilai 5,5. Apakah nilai lebih besar? Nah, ini kalau kita isi nilai, saya kembalikan lagi ke 0.
Oke, 0. Ini saya isi dengan lebih besar sama dengan, oke, lebih besar sama dengan 5,5. Oke, 5,5. Kemudian kita refresh. Oke, hasilnya adalah salah. Kalau ternyata dia mendapatkan nilai 7. Oke, kita refresh. Oke, hasilnya 1. Misal dia menggunakan nilai ratusan, berarti ini adalah 55, kalau ini 70. Kalau dia nilainya 70, berarti dia lulus. Oke. Kalau kurang dari 70, misal ini 55, misal dia nilai kelulusannya adalah 55. Kalau nilainya ternyata dia 50, kemudian kita refresh, hasilnya adalah tidak lulus. Oke. Ini bisa kita gunakan dalam penggunaan dari if. Saya ambil sebuah contoh seperti ini, hasil. Ini saya akan buat di sini adalah if, buka kurung tutup kurung, kemudian saya buat kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. If, nah ini dolar hasil, saya buat di sini echo, oke, lulus seperti ini. Else jika tidak, ini kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Jadi cara penulisannya adalah if, buka kurung tutup kurung, ini pengujiannya. Jika tidak, berarti di sini saya tambahkan echo, oke, tidak lulus seperti ini. Simpan. Karena nilainya adalah 50. Yang diuji nilai lebih besar sama dengan 55. Oke, kita simpan. Coba lihat hasilnya. Oke, tidak lulus. Oke, kenapa? If, kalau nilai hasilnya benar, dia akan menjalankan yang di bawahnya if. Kalau salah, dia akan menjalankan yang di bawahnya else. Apakah 50 ini lebih besar sama dengan 55? Tidak. Nah, kalau tidak, berarti dia menjalankan yang di bawah else. Kalau ini saya isi dengan 56. 56, dan saya refresh, lulus. Kenapa ya? Karena apakah 56, ini 56 saya simpan di variabel nilai, berarti variabel nilai itu sekarang berisi 56. Apakah 56 itu lebih besar dari 55? Ya, benar. Kalau benar disimpan di variabel hasil. Ini hasilnya disimpan di sini. Ini pembandingnya apakah 56, kalau ada tanda seperti ini bacanya apakah 56 itu lebih besar sama dengan 55? Ya, betul. Nah, disimpan di variabel hasil. Nah, variabel hasil ini dicek. Kalau dia benar, dia akan menjalankan yang di bawahnya if. Nah, ini dijalankan. Kalau tidak, nah kalau misalnya hasilnya ini salah, berarti dia menjalankan yang di bawahnya else. Makanya kalau kita ganti 56, hasilnya adalah lulus. Kalau kita ganti 55, oke, karena dia sama dengan, berarti harusnya lulus. Nah, lulus. Kalau dia 54, kita simpan. Apakah 54? Nah, isi dari variabel kita taruh di sini. Lebih besar dari 55? Oh, tidak. Karena tidak, berarti dia menjalankan yang di bawahnya else. Kita refresh. Oke. Itu penjelasan tentang konsep dari kondisi. Jadi ada beberapa kondisi yang harus diuji. Nanti kita akan perdalam penggunaan if di video berikutnya. Oke. Terima kasih. Kita ke materi berikutnya dari computerkit.com.